Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu doa, akan membahas satu doa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, dan insyaallah semuanya kita menghafalnya. Namun barangkali tidak banyak dari kita yang sering melafalkannya. Doa ini adalah doa yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu ringkas lafadznya namun padat maknanya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan terkait dengan sifat doa Nabi. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami' minad du'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang sifatnya jawami'. Artinya ringkas lafadznya, pendek lafadznya, namun padat maknanya. Saking luar biasanya doa ini jamaah sekalian, para nabi atau orang-orang saleh zaman dahulu, mereka tidaklah berdoa kecuali dengan doa ini. Atau merekalah tidak berdoa dengan sebuah permintaan atau banyak permintaan, kecuali akan menyisipkan doa tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, lam yad'u nabiyyun wala salihun illa bi syai' illa dakhala fi hadha ad-du'a. Tidaklah seorang nabi ataupun orang salih mereka berdoa kecuali menggunakan doa tersebut. Maka ini sangat luar biasa jamaah sekalian, doa yang nanti akan kita bahas. Doa tersebut adalah doa yang kita kenal di negeri kita di Indonesia, yaitu dengan nama doa sapu jagat. Doa sapu jagat, ya. Berhubungan dengan perintah Allah atau anjuran Allah kepada orang-orang yang sudah selesai atau sudah menyelesaikan hajinya. Ada yang bisa membantu untuk membacakan jamaah sekalian? Ya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Taib. Di dalam ayatnya, saya bacakan ayatnya jamaah sekalian. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ini ayat 200-nya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, ya. Jadi zaman dulu orang-orang Arab sebelum masuknya Islam pun itu mereka melaksanakan ibadah haji. Maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, fadhkurullah,
kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Jadi orang Arab zaman dahulu, jamaah sekalian, ketika mereka sudah menyelesaikan ibadah hajinya, mereka biasanya akan berdiri di hadapan tempat jumroh, tempat jamarat ya kalau yang sekarang itu. Kemudian mereka akan menyampaikan atau mengatakan, membangga-banggakan nenek moyang mereka, akan menceritakan sejarah nenek moyang mereka yang terdahulu. Nah, ini kemudian ingin dihapus dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan berzikir kepada Allah. Maka di ayat selanjutnya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia-manusia tersebut itu mereka ada yang minta sama Allah Subhanahu wa taala di dunia saja. Permintaan mereka hanya sebatas dunia saja, dan mereka tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Nah, ini jamaah sekalian, ada di antara mereka yang hanya minta dunia dan Allah berikan dunianya. Berbeda dengan orang-orang mukminin yang mereka berdoa kepada Allah. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. nah ini jamaah sekalian doanya orang-orang yang beriman. Ketika mereka kemudian sudah menyelesaikan ibadah hajinya, mereka minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini dalil yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas ini jamaah sekalian, mungkin bisa sedikit kita melihat terkait dengan sahabat ini, karena mungkin ada sebagian juga yang rancu antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Kan ada ya, Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Jadi sahabat Anas bin Malik ini jamaah sekalian, ini adalah sahabat Nabi SAW yang tugasnya adalah membantu Nabi, melayani Nabi. Beliau ini adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, maka ketika beliau datang ke kota Madinah, maka orang-orang Ansar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka memberikan hadiah kepada Nabi, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Maka ibunya Anas, ada yang tahu siapa namanya ibunya Anas? Sinten, Bapak? Atau pernah kenal barangkali? Ummu Anas, betul. Kalau bapaknya namanya Abu Anas. Iya, namanya adalah Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Atau biasanya kita menyebutnya Rumaiso atau Humaiso, atau lebih dikenal dengan nama Rumaiso atau Humaiso. Beliau datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian mengatakan bahwasannya orang-orang Ansar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu sudah memberikan hadiah kepadamu ya Rasulullah. Namun aku tidak ada kemampuan untuk memberikan hadiah kepadamu illa ibni hadza, kecuali anakku ini. Maka silahkan ambil ya Rasulullah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Engkau mau memberikan perintah apapun, kapanpun, dimanapun, insya Allah anak ini siap. Dan usianya waktu itu jamaah sekalian, ini referensi yang kita baca ini ada dua secara usia beliau ketika diberikan kepada Nabi. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ya. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Kira-kira masih kecil apa sudah besar?
Masih kecil jemaah sekalian. Tapi ini luar biasanya Ummu Sulaim memberikan hadiah kepada Nabi karena sudah nggak ada lagi. Dia nggak punya aset, dia nggak punya harta, dia nggak punya macam-macam. Ya, akhirnya diberikanlah anaknya ini untuk jadi khadimur Rasul. Maka si Anas kecil ini, kalau kita mengatakan Anas kecil namanya Unais. Ya, itu Anas kecil, membantu Nabi, melayani Nabi, dan yang luar biasanya tidak hanya itu jamaah sekalian, tapi bagaimana mereguk ilmunya Nabi SAW. Oleh karenanya, kalau melihat hadis-hadis Nabi SAW, sahabat Anas bin Malik ini menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, nomor 3. Setelah sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian yang ketiga adalah sahabat Anas bin Malik. Jadi kalau yang belajar hadis itu ada 7 sahabat yang terkenal jamaah sekalian yang meriwayatkan hadis paling banyak. Nomor 3-nya ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau melayani Nabi, ada yang tahu berapa tahun? Melayani Nabi ini berapa tahun? Atau membantu Nabi? Berapa? Wallahu alam. Ya. Ya, beliau melayani Nabi 10 tahun jamaah sekalian. 10 tahun. Berarti usianya ketika beliau Rasulullah sudah enggak ada, imma 18, imma 20. Ya. 10 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Lama. Ngapunten ya. Di antara jamaah sekalian, ini ada nggak yang di rumahnya tidak punya pembantu? Tidak punya pembantu? Ada? Berapa orang? Ngapunten. Kalau punya pembantu kan mungkin banyak gitu ya. Ini yang nggak punya. Ada berapa ngapunten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 ya. Mungkin sepertiganya. Ya. Berarti 2/3-nya punya pembantu. Ya. Ngapunten kita menyampaikannya menggunakan istilah pembantu begitu ya. Nah, ada satu hal yang disampaikan sama Anas jamaah sekalian, terutama bagi yang punya pembantu ya. Jadi ini kata-kata beliau luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwasannya ketika beliau berkhidmah kepada Nabi, ibunya menyuruh untuk dijadikan sebagai pelayan atau pembantu Nabi, maka beliau melayani selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu jamaah sekalian, kata Anas bin Malik, fama darabani wala sabbani wala abasa fi wajhi. Beliau, Nabi maksudnya, itu tidak pernah memukulku, tidak pernah mencelaku, dan tidak pernah bermuka masam kepadaku. Nah ini jamaah sekalian ya. Jadi kalau kita ngapunten punya pelayan, punya pembantu yang di rumah, ikutilah bagaimana Nabi SAW memuliakan pembantunya. Di antaranya perkataan Anas ini, bahwasanya selama 10 tahun aku melayani Nabi, beliau tidak pernah memukulku, beliau tidak pernah mencelaku, beliau tidak pernah bermuka masam kepadaku. Maka banyak di luar sana jamaah sekalian, orang-orang yang punya pembantu, mungkin 1, mungkin 2, bahkan 5, bahkan lebih ya, itu kasar terhadap pembantunya. Walaupun dia sebagai pembantu, ngapunten, walaupun secara derajat sosial seperti itu, ya tetaplah manusia. Maka tetap kita muliakan, kita baiki, kita muamalah dengan baik, ucap yang santun yang baik. Mbak, Ibu, kalau nyuci yang begini, kalau nyetrika yang begitu, kalau ada kesalahan diingatkan. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu untuk kemudian kita mencaci maki dan seterusnya. Nah, ini kurang elok, kurang pas ya, apalagi bagi kita semuanya jamaah sekalian yang sudah mengaji ya. Insyaallah seperti itu. Nah, ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di dalam kembali lagi ke tadi yang di hadis Nabi SAW ini ada dalilnya. Saya bacakan riwayatnya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Anas mengatakan, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana. Jadi ada yang di dalam Al-Qur'an itu bentuknya rabbana atina, kalau di dalam hadis ada tambahan Allahumma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sahabat Anas radhiyallahu an sendiri jamaah sekalian, ketika beliau berdoa dengan satu permintaan, maka beliau akan berdoa dengan doa ini. Kalau mintanya satu permintaan. Kalau beliau ada beberapa doa, permintaan yang beliau minta kepada Allah, maka beliau akan menyisipkan doa sapu jagat ini di pertengahan atau nanti di akhirnya. Ini saking luar biasanya doa sapu jagat. Ya. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sama juga dari Anas radhiyallahu anhu. Namun konteksnya nanti lain. Oh iya. Sebelum kita masuk hadis yang kedua jemaah sekalian, supaya nanti tidak rancu antara dua nama yang kita kadang sering dengar. Yang pertama tadi namanya Anas bin Malik, yang kedua Malik bin Anas. Ya. Kalau Anas bin Malik ini sahabat yang umurnya paling panjang, anaknya paling banyak. Umurnya panjang dan anaknya paling banyak. Karena ini didoakan sama Nabi SAW. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Doa Nabi ini terkabul akhirnya jamaah sekalian. Adakah yang tahu kira-kira berapa jumlah anak Anas bin Malik? Anak Anas bin Malik radhiyallahu an itu diriwayatkan ada 120 jamaah sekalian. 120. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana ya merawatnya, bagaimana ngopeninya, bagaimana mendidiknya. Yang punya anak 4 saja ini kadang kalang kabut. Apalagi kalau udah musim sekolah, yang satu sekolah di A, yang satu sekolah di B, yang satu sekolah di C, misalkan ya. Itu pagi wis umek begitu, ya. Terutama ibunya, ya. Pengalaman soalnya, ya. Nah ini jamaah sekalian, ini kalau Anas bin Malik itu sahabat, ya. Kalau Malik bin Anas itu adalah generasinya generasi tabi'ut tabi'in. Generasinya tabi'ut tabi'in. Kalau sahabat ini kan muridnya Nabi. Kalau tabi'in ini kan muridnya sahabat. Kalau tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Jadi sahabat atau Malik bin Anas ini generasinya tabi'ut tabi'in. Beliau adalah Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah, Imam Malik bin Anas, yang dalam madhab kita kenal dengan nama Imam Maliki. Nah ini jadi beda jamaah sekalian ya, Malik bin Anas sama Anas bin, nggak pernah ketemu ya, walaupun namanya ada yang sama, binnya yang berbeda begitu. Nah hadis Anas bin Malik yang kedua ini adalah menceritakan seorang yang salah berdoa. Salah doa dan dibetulkan sama Nabi SAW. Kita bacakan riwayatnya jamaah sekalian. Warawa Muslimun fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan minal muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang dari kalangan kaum muslimin. Qad khafat fasara mithl farqi. Yang dia sakit parah. Tubuhnya kurus, tubuhnya lemah ya, seperti
burung kecil itu, Pak. Jadi kan kalau burung masih kecil ini kan fisiknya lemah ya, kurus begitu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya sama orang tersebut, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Apakah engkau pernah berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah, wahai fulan? Maka dia mengatakan, "Na'am." Iya. Kuntu aqul, dulu aku pernah berdoa mengatakan kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apapun siksaan yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan tersebut di dunia ya Allah. Dia minta apa? Siksaan. Bayangkan jamaah sekalian, dia doanya minta siksa karena dia udah merasakan sakit parah. Ibaratnya wis kadung sakit parah sekalian, maksudnya begitu. Sehingga harapannya ketika dia nanti sampai di negeri akhirat, dia sudah tidak disiksa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta kemudian siksaan tersebut disegerakan di dunia. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, la tutiquhu." Subhanallah, engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan kuat menanggung siksa akhirat. Walaupun nanti disegerakan di dunia. Kalau siksaan akhirat berarti di surga atau di neraka jamaah sekali? Di neraka. Maka tentu siksa neraka ini tidak akan kuat untuk kita tanggung jamaah sekalian. Tidak akan kuat untuk kita pikul. Tidak akan kuat untuk kita rasakan di alam dunia ini. Apinya saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api di neraka itu atau api dunia itu adalah 1/70 bagian daripada api neraka jahannam. Bahkan dari 1/70 itu jamaah sekalian, itu masih dicelupkan lagi di lautan sebanyak 2 kali. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala dzalika ma ja'ala Allah fiha manfa'atan li ahadin." Kalau api yang satu tadi, 1/70 tadi, tidak dicelupkan ke dalam lautan sebanyak 2 kali, maka tidak akan ada manfaatnya untuk di dunia. Artinya ketika itu dicelupkan sebanyak 2 kali, api itu menjadi manfaat yang bisa digunakan untuk manusia di dunia. Nah ini jamaah sekalian, jadi kita tidak akan kuat untuk kemudian merasakan bagaimana panasnya neraka. Maka jangan sampai ada mindset di pikiran kita bahwasanya tidak mengapa masuk neraka dulu, habis itu masuk surga. Itu kalau masuk surga. Kalau khalidina fiha, kalau kemudian dia itu kekal di dalamnya selama-lamanya, ya nggak bakal pernah keluar. Yang waktu di sana ini akan sangat lama daripada waktu dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, 1 hari di akhirat berapa tahun dunia jamaah sekalian? 1000 tahun. Bayangkan usia kita saat ini. Ngapunten, di antara yang hadir usia paling sepuh berapa? Usia paling sepuh 70 tahun ada? 75? Sinten ngapunten, bisa angkat tangan yang paling sepuh jamaah sekalian? Siapa? Oh, enggak dengar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. 84. Masya Allah. Ya. Baik, itu usia di akhirat atau lamanya di akhirat. 1 harinya di sana itu seperti 1000 tahun. Kita hidup mungkin ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60, ada lebih daripada itu. Itu mungkin sudah lama, ya. Bagaimana kalau kemudian di sana 1 harinya itu 1000 tahun. 1 harinya 1000 tahun. Sangat lama sekali jamaah sekali. Maka jangan sampai ada mindset di antara kita masuk neraka dulu, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya langsung bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Nabi SAW mengingatkan, la tutiquhu, engkau tidak akan mampu untuk kemudian menanggung siksaan akhirat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak mengatakan dan berdoa kepada Allah? Nabi memberikan saran atas doanya yang salah, diberikan doa yang lebih baik, yaitu dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka fada'allahu lahu fasyafah. Nabi mendoakan orang tersebut dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Nah, ini yang kedua. Hadisnya kami bacakan. Wa rawa Abu Dawud an Abdullah bin Sa'ib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Sa'ib. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainar ruknain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara dua rukun, maksudnya adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Doa yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Habib bin Sahban Al-Kahili bahwasannya kuntu atufu bil bait. Beliau tawaf di Ka'bah. Wa Umar bin Khattab yatufu. Ma lahu qawlu illa Rabbana atina fid dunya sampai terakhir, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu juga tawaf. Beliau tidaklah mengucapkan doa atau zikir kecuali hanya ini saja ketika berputar, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hal yang penting barangkali yang bisa kita share kepada panjenengan semuanya ketika tawaf ini, ya, atau ketika di dekat Ka'bah, jamaah sekalian. Ketika kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk kemudian berkunjung ke sana, maka betul-betul manfaatkan dengan baik untuk kita minta, ya Allah. Minta, jamaah sekalian. Minta apapun yang kita minta, karena di sana tempatnya mustajab. Sangat mustajab. Kalau permintaan panjenengan adalah permintaan yang tulus, ikhlas, yang betul-betul dari hati, bahkan sampai menangis, insya Allah itu yang dikabulkan. Insya Allah itu yang dikabulkan, ya. Tidak sedikit orang-orang yang sudah membuktikan. Contoh misalkan, dulu, ya, nggak tahu berapa tahun yang lalu, saya lupa, ada video yang sempat tersebar. Orang Afrika, dia doa di dekat Ka'bah, mungkin setelah tawaf barangkali. Dia minta, dia pertama doa dengan doa-doa yang maksur, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala, dan seterusnya. Sampai akhirnya kemungkinan doa ini doa yang kemudian betul-betul dari hatinya. Dia yang inginkan, ya. Dia minta apa? Fulus, fulus, fulus. Ya Allah, fulus, fulus, begitu. Ada yang pernah lihat videonya? Nah, panjenengan bisa cek di YouTube itu, tapi pakai bahasa Arab aja, ya, tulisannya. Ya. Mintanya begitu. Di sampingnya itu ada orang Aljazair, ya, kalau tidak salah, memberikan nasihat. Kenapa kamu doa begitu? Kenapa enggak minta Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar? Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan dihindarkan dari api neraka. Kenapa engkau enggak minta begitu? Jannah fulus, katanya. Surga ya duit maksudnya. Jadi seperti itu. Setelah enggak selang lama, jamaah sekalian, dia kembali ke negerinya, ya, menjadi orang yang kaya. Wallahu a'lam apa usahanya, wallahu a'lam apa yang diusahakannya. Intinya mukanya jadi berubah, ya. Yang tadinya ngapunten, ya, terlihat di video ini, ya, namanya kulit orang Afrika ini kan identik dengan agak kehitaman begitu, ya. Setelah pulang jadi kaya, banyak uang, ya agak cerah sedikit gitu. Ya, perawatan begitu, ya. Pakaiannya Masya Allah, punya mobil dan seterusnya. Bahkan ada temannya yang mungkin mengingatkan, oh dulu kamu doa fulus-fulus begitu, Allah kabulkan, Masya Allah, seperti itu. Nah, ini contoh jamaah sekalian. Minta dunia, Allah kasih di situ.
ya. Minta dunia Allah kasih, ya. Maka panjenengan musibah ujian apapun yang panjenengan rasakan, Allah berikan ke panjenengan, kalau Allah takdirkan ke sana, doa, minta, ya. Bahkan ngapunten sekali ngapunten, ya. Bagi orang-orang yang belum diberikan keturunan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ya. Ada seorang askar jamaah sekalian, seorang polisi, ya, yang menjaga area Hajar Aswad, ya. Di situ kan memang banyak orang, ya. Yang dia kemudian pernah bertemu dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad waktu itu. Kemudian Syekh Abdul Razak pernah bertanya, "Kamu polisi?" "Iya." "Sudah berapa tahun kamu kerja seperti itu?" 30 tahun. Lama jamaah sekalian. Pengalaman apa yang menarik selama 30 tahun engkau kemudian bekerja? Maka dia mengingat sebuah peristiwa jamaah sekalian. Ada orang Tunis atau Aljazair katanya, dia lupa. Dia berdoa di sekeliling Ka'bah ketika itu, nangis terseduh-seduh. Nangis yang betul-betul minta sama Allah. Dia minta apa? Dia minta keturunan. Dia belum dikasih keturunan. Ya Allah, aku minta anak. Dia minta anak jamaah sekalian. Sudah selesai ini kejadian. Tapi betul-betul pemandangan dan suara orang tersebut masih diingat oleh askar ini. Setelah kurang lebih 15 tahun lamanya, beliau balik lagi ke Mekah untuk ibadah, mungkin umrah ketika itu. Dia kemudian berdoa lagi. Dan dia ingat askar ini bahwasannya suara ini adalah suara 15 tahun yang lalu ketika ia dengar ada orang nangis doa nangis-nangis. Akhirnya kemudian ini ketika 15 tahun kemudian dia datang, doanya lain. Ya Allah, anak saya bejat ya Allah. Anak saya sungguh memalukan keluarga ya Allah. Anak saya sungguh begini begitu, dan diceritakan kejelekannya. Ya Allah, cabut nyawanya ya Allah. Gitu. Nah, punten sekali jamaah sekalian, kadang memang kita semua yang punya anak perlu perbanyak doa jamaah sekalian. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Ya. Semarah apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya anak kita dijadikan sebagai anak yang baik, anak yang saleh, ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tidakkah kita ingat bagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sudais dia jadi imam? Itu atas ucapan ibunya. Atas ucapan ibunya ketika marah ibunya ketika itu. Pergi kamu ke Masjidil Haram, mudah-mudahan Allah jadikan imam. Ternyata betul, di usia 20-an tahun, saya lupa kurang lebih waktu itu 20 berapa tahun, jadi imam di Masjidil Haram. Nah, orang ini doa untuk kemudian karena anaknya ini memalukan keluarga, anaknya ini kemudian ngapunten secara akhlak itu bejat dan seterusnya, dia minta doa dicabut nyawanya. Maka askar ini yang mendengar perkataan orang tersebut akhirnya ngambil kemudian ngomong, "Kamu ini bukannya yang 15 tahun datang ke sini nangis-nangis doa minta anak?" "Loh iya, kok kamu tahu?" "Iya, saya dengar waktu itu. Dan saya masih ingat suara Anda. Anda zalim terhadap anak Anda." "Loh kenapa? Dia anak yang begini begitu dan seterusnya." "Iya. Kenapa dulu engkau minta anak tidak minta anak yang saleh?" Dia hanya minta anak saja jamaah sekalian. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita minta ngapunten sekali bagi yang belum dikaruniai keturunan, ketika minta sama Allah keturunan, tidak hanya minta anak saja, tapi minta anak yang baik, anak yang saleh, anak yang berbakti dan seterusnya. Zalim yang kedua, ya, engkau doa supaya dicabut anaknya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditarik orang tersebut, dibawa ke Hajar Aswad untuk dia doa. Doa yang baik-baik. Akhirnya jamaah sekalian, setahun berikutnya dia balik lagi membawa anaknya yang besar, sudah usia belasan tahun tadi, ya. Dia ingin ketemu dengan si askar ini. Akhirnya qadarullah ketemu, kemudian cerita, ya. Cerita. "Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini, Nak?" Akhirnya dia cerita. Enggak tahu kenapa ya, waktu itu kemudian
saya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid. Nah, waktu itu yang dimaksud jamaah sekalian, itu adalah waktu yang bertepatan antara doa ayahnya di Hajar Aswad dengan dia kemudian pergi ke masjid. Jadi nyambung begitu ya, klik ya, cocok sesuai. Akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan bimbingan dan yang lain sebagainya sehingga anak ini menjadi anak yang saleh, anak yang baik. Nah, ini jamaah sekalian, bukti kalau kita ketika di Ka'bah atau area Ka'bah, doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini? 10 menit lagi. Baik, kita ringkas ya. Ini belum masuk tafsirnya. Ini masih dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Quran ada 1 dalilnya, kemudian yang hadis ada 3. 2 diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Baik, adapun tafsirnya jamaah sekalian, di lafaz itu ada lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam Al-Qur'an tidak sedikit doa-doa para nabi yang menggunakan kata Rabb, Rabbana atau Rabbi. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Nabi siapa dan doanya apa yang menggunakan kata Rabb? Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Adam, ya, ketika dia kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini bersama dengan Hawa, yaitu Bunda Hawa, ya. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ada yang lain, doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya. Dan nabi-nabi yang lain, ya, yang berdoa dengan kata Rabb. Nah, ini kata Rabbana. Kemudian wa inna ma ya'ni at-tawdih, akan tapi hanya untuk memperjelas saja. Jadi kebaikan di dunia itu apapun kebaikan yang kita minta di dunia, yang kita terima di dunia, itu adalah al-hasanah fid dunya. Kalau orang diberikan rezeki yang halal, diberikan istri yang salihah, diberikan rumah yang lapang, diberikan anak yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kendaraan yang baik dan seterusnya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, itu dia mendapatkan al-hasanah fid dunya. Itu al-hasanah fid dunya. Namun yang membedakan jamaah sekalian dengan orang-orang kafir, tidak hanya al-hasanah fid dunya, tapi kita minta al-hasanah fil akhirah, yaitu kebaikan di akhirat. Ini ada beberapa perkataan, ya, macam-macam intinya, ya. Tapi intinya intinya al-hasanah fil akhirah, sepakat para ulama mengatakan adalah al-jannah. Apa itu? Surga. Tidak ada satu kebaikan di akhirat yang kita terima dan kita inginkan, kita idam-idamkan, kecuali surga sudah nggak ada lagi. Karena nanti perjalanan manusia itu akan terhenti, ujung utamanya itu satu di antara dua. Tidak ada yang ketiga. Imma surga, imma neraka. Nah, tentu kebaikan di akhirat ini yang kita harapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan semua hal yang mendukung hal tersebut. Semua yang mendukung masuk surganya Allah. Misalkan ampunan ketika di akhirat, ya. Menerima catatan amal dari tangan sebelah kanan, ya. Hisab yang mudah. Aib kita, dosa-dosa kita yang tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuju perjalanan sirat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor-faktor pendukung untuk kemudian kita mendapatkan al-hasanah fil akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, ya, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu yang dimaksud, ya, kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka dan semua hal yang mendukungnya. Terutama apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu dari lisan kita, dari mata kita, dari pendengaran kita,
dari perilaku kita dan yang lain sebagainya yang menjurus kepada hal-hal yang menjadikan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita minta waqina adzabannar. Kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ini jamaah sekalian, barangkali sedikit tafsir ringkas ya dari lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir ada 2 poin ya, catatan terkait dengan doa ini. Ini yang penting untuk kita perhatikan juga. Yang pertama, ada sebagian orang yang mengatakan carilah duniamu tapi jangan lupakan akhirat. Kan begitu ya? Ini perkataan keliru jamaah sekalian. Ini perkataan keliru. Yang benar adalah carilah akhiratmu namun jangan lupa duniamu. Carilah akhiratmu namun jangan lupa duniamu. Kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia ini untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita hidup di dunia untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita lupakan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan, kebahagiaan untuk negeri akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Jadi kata-kata tadi keliru, kita rubah kata-katanya, yaitu carilah akhiratmu namun jangan lupa dunia. Kemudian yang kedua, pernyataan yang keliru juga, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita perlu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Allah berikan waktu kepada kita 1 hari 24 jam. Bisakah kita menggunakan 12 jam dunia, 12 jam akhirat? Tidak bisa. Ya. Kalau bisa, Masya Allah. Tapi akan sangat sulit. Ya. Ya. Jadi intinya bahwa kita nggak bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bahkan kalau dilihat dari lafal doa ini, coba kita cek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dunia apa akhirat? Dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dunia atau akhirat? Akhirat. Wa qina adzabannar. Dunia atau akhirat? Akhirat. Berarti akhirat dan dunia berapa banding berapa? 2:1 jamaah sekalian. Ini ada hubungan dengan poin yang pertama tadi. Maka kurang tepat kalau orang mengatakan seimbangkan antara duniamu dan akhirat. Tapi kita kembalikan ke ucapan pertama tadi, bahwasannya carilah akhiratmu namun jangan lupa dunia. Nah, ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.